Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Pagi ini, hari Senin loh, harus semangat. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Sehat dan semangat, Bu. Semangat ya. Ya, Bu. Oh ya, Ibu mau Sebentar Bu Dwi, maaf saya potong dulu sedikit ya. Jadi ya anggap saja ngajar seperti biasa Ibu ya. Jadi tidak perlu ada yang skip langkah-langkah kegiatannya ya, biar full muncul gitu dengan lengkap proses pembelajarannya begitu Bu ya. Oke, Ibu. Baik, terima kasih Bu. Silahkan dilanjutkan Bu. Ya. Kita lanjut lagi ya. Ibu mau cek sinyal dulu gimana? Ada yang punya kendala nggak jaringannya? Ya. Lancar Bu, lancar. Lancar, Bu. Tempat saya Lancar, Bu. Lancar. Nah, oke, sambil Ibu absen ya, satu-satu ya. Rio, Hadir. Rifan, Hadir. Kavindin, Ada, Bu. Rizka Hairunisa. Hadir, Bu. Rizka Khairuna saya, Bu. Oh, Rizka Hairuna. Iya nih. Iya, Bu. Mata Ibu sudah mulai agak minus-minus nih. Iya, Ya, Bu. baca tulisan kecil agak bareng. Maaf ya, Rizka ya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Mira Sutrianti. Hadir Bu. Yuliati. Hadir Bu. Anissa Nurhamidah. Saya Bu. Ya, oke, sebelum kita mulai, agar pembelajaran hari ini bermanfaat untuk diri kita dan orang lain juga, baiknya kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Ketuanya siapa nih? Kelas 8B, ada Rifan ya? Rifan, ayo pimpin teman-temannya untuk berdoa dulu. Ya Bu. Baik teman-teman, untuk memulai pelajaran kita pagi hari ini, semoga lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya Bu. Ya, terima kasih Rifan sudah memimpin doa hari ini. Ini tadi sepertinya waktu Ibu absen sekalian ngecek jaringan, ada satu ya teman kalian belum datang ya? Satu apa dua nih kayaknya? 2 Bu. Dua ya. Satunya kalau nggak salah Aris. Aris sudah Iya. datang belum nih? Belum Bu. Kenapa? Ada yang tahu Aris? Enggak Bu. Oh ya, kita Nggak ada sambil kabar, Bu. tunggu ya. Belum ada Oh kabar. iya. Ini kan pembelajaran masih pagi banget ya. Bisa jadi nanti si Arisnya mungkin lagi mandi dulu atau apa nih. Kadang suka telat juga ya. Bisa jadi jaringannya juga. Ini karena Ibu perhatikan beberapa kali pertemuan sering nih si Arisnya. Kemudian satu lagi si siapa nih? Siapa yang Andi Bu, depannya? Andi Bu. Oh, Andi, Bu. Andi. Minggu Kenapa lalu Andi? sudah nggak berangkat Bu. Minggu lalu sudah nggak Mau berangkat. pindah sekolah. Oh, berarti yang setelah ini ya. Kayaknya kemarin memang waktu Ibu ke sekolah nih, sempat ke TU, dikabari, Ibu nanti ada muridnya yang akan pindah. Padahal Ibu lihat kayaknya si Andi ini nilainya bagus-bagus loh di pelajarannya Ibu loh, matematika loh. Sayang sekali, tapi nggak apa-apa. Semoga nanti di tempat lain Arisnya lebih maju lagi. Ibu Lebih berprestasi lagi. Andi. Kalian juga sama ya, tetap semangat meskipun kita pandemi seperti ini, belajarnya tatap maya, tetap semangat, tugas-tugasnya dikerjakan. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak. Oke? Siap. Iya, Bu. Ya, Bu. Masih ingat nggak kemarin kita belajarnya apa ya? Kemarin kan, oh iya terakhir kita adalah PTS ya. Kemarin PTS Ibu mau
Tapi kalau jelek, PTS, Bu, dapat nilai ya. jelek, Bu. Nilainya jelek. Kalau Susah. PTS itu nggak ada remedial. Aduh. Ya. Jadi nanti perbaiki di nilai hariannya. Sebentar, Ibu share screen. Ibu mau nunjukin nilai-nilai kalian yang kemarin. Tetapi tenang, nggak usah khawatir. Yang nilainya Ibu nggak nunjukin angka-angka kok. Ibu cuma nunjukin pakai warna aja. Bentar ya. Udah muncul belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah. Nih. Nih nilai-nilai kalian nih. Udah Ibu rekap semuanya. Sudah ada? Ada, Bu, ada. Nah, ini Itu yang merah bisa disusulkan nggak, Bu? kalau merah sebelum penerimaan rapot, ini kan Ibu masih mengelola rapot bayangannya ya. Jadi ini yang belum kalau yang hijau kan sudah mengerjakan dan tuntas. Merah ini belum mengerjakan dan belum tuntas. Nanti berarti di minggu ini kalian kerjakan sama ini nih, yang warnanya masih kuning-kuning nih. Apa kuning? Kalau kuning artinya apa ini, Yuli? Belum tuntas ya, Bu ya? Ini ya belum tuntas. Sudah mengerjakan tapi belum tuntas. Iya, coba kita cek nih, ada Anissa nih satu nih, belum tuntas ya. Nanti Iya, masuk Bu. lagi di kuisnya sudah nggak Ibu kunci kok, bisa dikerjakan ulang. Nah, untuk Anissa, ini nih Aris belum masuk ya, jadi Ibu belum bisa nih. Nanti Ibu kabarin langsung aja. Nih Kavi rajin ini, tapi kenapa ada kuningnya 2 Kavi? Kenapa Kavi? Susah, Bu. Geometri Kurang sama belajar mungkin, relasi. Oh. Tapi nanti boleh ini ya, nih yang kuning-kuning boleh diperbaiki lagi, remedial kerjakan lagi. Iya, Ya. Bu. Ini Mira hijau semua bagus, masih ada kuningnya 1 Mira, nanti diperbaiki ya. Mira. Ya. Ini Rizka Iya, nih. Bu. Oke, sip Mira, semangat terus. Rizka nih, alhamdulillah nih hijau semua. Ada Rizka nih. Alhamdulillah, makasih Bu. Iya. Terus. Tingkat 1, Bu, Rizka. Apa-apa, nanti Rifan bisa nyusul. Ini Rifan kenapa ya? Di sebelah sini ada hijau semua, tapi sebelah sini masih ada yang merah. Itu lupa, Bu. Lupa. Dulu sakit terus nggak mengerjakan. Iya, nanti kerjakan ya. Iya. Ini masih yang sama, buka classroom-nya. Rio kenapa nih? Di Kartesius relasi fungsi, sebelumnya hijau semua, tuntas semua, kenapa 3 mapel ini nggak tuntas? Jangan-jangan ngasal nih, Rio nih. Saya nggak belajar, Bu. Prio nakal, Bu. Sering bolos. Aduh, ada Rio? Saya kecanduan game online, Bu. Aduh, ini 3 pertemuan ini nanti perbaiki lagi. Dikurangi Ya, Bu. dulu gamenya ya. Kemarin Ya. juga Ibu lihat untuk yang nilai PTS-nya kamu sayang banget Rio, kamu tuh cerdas. Jangan disia-siain. Ini ada Yuliati nih, nilai fungsinya. Kenapa nih turun? Sudah mengerjakan tapi belum tuntas. Kenapa Yuli? Susah Bu. Susah? Ya nanti belajar lagi, terus nanti diperbaiki. Ini teman-teman kalian sudah banyak yang hijau, nanti Yuli bisa nanya kok, boleh sama teman-teman ya. Temannya nggak mau ngasih tahu Bu. Gitu ya. Main rahasia-rahasiaan nih. Oke. Nah, sekarang sudah paham kan nilainya ya? Tenang aja, nggak usah khawatir. Ibu pakainya itu warna, jadi nggak pakai yang namanya angka-angka. Jadi nanti kalau nilainya jelek tetap bisa ngumpet ya. Nah, sekarang Ibu mau lanjut materi baru nih setelah PTS. Masih ingat yang namanya Kartesius nggak kalian? Bukan yang XY itu ya Bu? Oh iya. Ya. Nih, sebentar. Nih. Ibu masuk
yang ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gradien. Nggak ada. Kemiringan. Ya. Nih, coba diperhatikan dulu ya. Nih, hari ini kita, kalau Ibu menerapkan nanti ada, pokoknya kayak yang kalian tahu di sini ya. Ini nanti kita pakai model problem based planning berbantuan LKPD. Kalau LKPD berarti biasanya ada apa? Tuh? Ada tugas. Tugas apa? Kelompok ya Bu. Iya, sip Anissa. Nih, nanti Ibu harap kalian bisa yang pertama nih menjelaskan pengertian gradien, kemudian lagi menentukan gradien dari sebuah grafik garis lurus, kemudian lagi yang ketiga menentukan kemiringan garis, jika diketahui garis melalui titik pusat dan satu titik dengan tepat. Kemudian lagi menentukan kemiringan garis jika diketahui garis melalui dua titik X1, Y1, dan X2, Y2 dengan tepat. Ini ada X1, Y1, X2, Y2. Ini kan biasanya kemarin kan kita sudah pelajari pakai diagram Kartesius. Iya, dan sedikit kenal juga kemarin udah Ibu kenalin pakai yang namanya GeoGebra. Lebih mudah kan? Bagus Bu, bagus. Tinggal klik. Nah, tinggal masuk deh. Nah, sekarang Ibu mau ngajakin nih kalian. Ada yang namanya kemiringan garis lurus. Kemiringan itu, lihat dulu nih. Pernah ke sini nggak? Udah ada yang pernah ke sini? Ini apa nih? Ini namanya apa? Candi Borobudur, Bu. Borobudur, Bu. Udah ada yang pernah ke sini? Pernah, Bu. Pernah. Bu. 2 kali, 3 kali, Bu. 3 kali, sip. Capek naiknya, Bu. Capek. Ya, Bu. Capek ya. Tapi kalau dibandingin sama yang ini, lebih capek mana? Yang Borobudur. Kalau ini di Cina loh. Ini di Monhosen. Belum pernah ke situ, Bu. Ke sana, Bu. Nanti Ibu doain kita Kayaknya capek banget, Bu. Itu tangganya ada berapa, Bu? Tangganya, aduh, Ibu juga belum ke sana. Kita berdoa aja ya kali aja nanti kalau kita pas lagi studi wisatanya bisa sampai Cina ya. Iya, siap. Jadi nggak nyampe ke Borobudur terus. Nih, kira-kira lebih capek yang mana? Yang Borobudur apa yang Monhosen nih? Tuh, Bu, yang tinggi sekali. Apa namanya? Hosen itu, Bu. Oh, lebih capek yang ini ya, Yuli ya? Iya, Bu, karena tinggi. Yang ini, tapi kalau Nggak tinggi lah, Bu. Monhos. Mon kan gunung, hos rumah. Rumah gunung aja, Bu. Ya, tapi kan tangganya jejek gitu. lihat aja nih, lihat kemiringannya dulu Hitung, nih. Pria, kira-kira. hitung, coba dihitung. Ini pria kemarin kan sudah sampai puncak ya, sudah sampai puncak Borobudur. Meskipun capek, tapi kan nggak berasa kan? Nih, Iya, Bu. enak nggak jalan-jalan Karena sampai didampingin Borobudur? yang cantik-cantik, Bu. Bisa aja, Prio. Nih. Nah, tadi kan udah Ibu sambil ini ya. Bayangkan kamu menaiki anak tangga yang ada di Candi Borobudur maupun di Monhosen. Menurutmu tangga mana yang lebih mudah? Yang mana tadi? Yang? Borobudur. Borobudur, Bu. Ya. Ini Borobudur. Berdoa semoga pandemi cepat selesai jadi kita nanti bisa jalan-jalan sampai Cina ya. Ya, Bu, Bu. capek, Bu. Mending naik pesawat terbang, Bu. Kalau punya duit, jangan jalan, Bu. Nah, nih tadi nih sudah Ibu rangkum jawaban kalian. Nih tadi sudah kebanyakan sih milihnya Borobudur ya. Nih tentu saja kita akan memilih tangga yang ada pada Candi Borobudur karena tangga tersebut lebih landai jika dibandingkan dengan tangga yang ada pada Monhosen. Semakin landai tangga tersebut, semakin sedikit energi yang dibutuhkan. Nih Ibu salah nulis di sini, Barip. Ini yang dibutuhkan bagi para penggunanya. Nih, maaf ya. Sebaliknya, semakin curam tangga tersebut akan semakin sulit dan lebih melelahkan dan tentu saja membahayakan untuk dilalui. Bahaya kan kalau tinggi seperti itu, apalagi curam sekali itu. Kalau ini kan nggak terlalu kan bisa sampai tengok kanan kiri kalau di Borobudur. Nah,
Sudah Ibu rangkum lagi. Berkaitan dengan tenaga berarti semakin besar perubahan panjang sisi tegak, semakin curam atau besar kemiringan suatu benda. Kemudian lagi sebaliknya, semakin besar perubahan panjang sisi mendatar, maka semakin landai atau kecil kemiringan suatu benda. Nih, ya, seperti tadi yang kalian kemukakan. Sekarang, nah, tadi kan Ibu udah bilang di depan ya, kita hari ini pakai PBL. Pakai ada yang namanya LKPD. Ibu sudah bagi kelompoknya. Nah, kelompok pertama ada Priyo, Rizka, sama Anissa. Kelompok kedua ada Rifan, Mira, sama Aris. Aris sudah nyapa belum? Belum, Bu. Belum ya? Belum, Bu. Coba nanti kalau pembelajaran Ibu belum masuk, coba nanti Ibu telepon ya setelah ini ya. Mungkin ada kendala nih. Kelompok 3 ada Yuliati nih, Ibu salah lagi nulisnya, sama Kavindin. Seharusnya satu lagi ditambah sama Andi, tapi karena berhubung Andinya sudah pindah, jadi berdua aja ya di sini. Yuli sama Kavi. Kompak di sini ya, berdua ya, Yuli, Kavi. Iya, Bu. Kavi kerjanya tapi suka nyontek, Bu. Ada yang masalah? Aja, Yuli. Ya nggak apa-apa, Yuli. Bareng-bareng berusaha, Bu, nanya mulu. Diajarin. Mungkin Kavi belum tahu ya, Kavi ya. Jadi minta diajarin Yuli ya, Kavi ya. Iya, Bu. Ada yang mau ditanyakan tentang kelompoknya, pembagian kelompoknya? Udah oke? Oke, Bu, nggak Bu. boleh pindah kelompok ya? Nggak boleh. Ini kan udah Ibu bagi. Mungkin masukan itu nanti Ibu pakai untuk pertemuan berikutnya ya. Yang sekarang nih udah jadi. Oke? Oke, Bu. Nah, nggak masalah ya untuk pembagian kelompok. Meskipun nanti ada kelompoknya, tetap penilaiannya Ibu tetap jalan. Penilaian yang Ibu nilai ini untuk pelaksanaan kelompoknya, ada penilaian jalannya diskusi. Jadi nanti nih kayak tadi nih ada Yuli sama Kavi yang akur, jangan ibaratnya apa ya, kamulah, akulah gitu. Kelompoknya harus kompak di sini ya. Nanti Ibu lihat nih. Terus kemudian hasil LKPD-nya nanti Ibu lihat. Nanti kalau misal ada pertanyaan, nanti kan Ibu masuk di grup kalian. Grup WA-nya sudah Ibu bentuk, kalian sudah ada di dalamnya, dan Ibu juga ada di dalamnya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung di situ, nanti Ibu bantu ya. Terus lagi ada nanti penyampaian hasil LKPD, berarti kalian nanti presentasi. Nanti Ibu lihat. Nanti untuk jalannya presentasi, misal kelompok 1 presentasi, nanti kelompok 2, kelompok 3 itu boleh. Bagus sekali kalau menanggapi ya. Nanti itu buat tambahan poin kelompok kalian juga. Nih. Untuk tugas, kalian sudah buka yang materi ajar hari pagi ini udah Ibu Kemarin sudah Ibu kirim materi ajarnya, sudah ada di Classroom. Sudah dibuka? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah dibaca? Sudah. Sepotong-potong, Bu, bacanya. Potong-potong. Sedikit-sedikit, Bu, baru, Bu. Ya udah nggak apa-apa. Nanti ketika lagi pelaksanaan mengerjakan LKPD kalian boleh sambil buka materi ajarnya atau boleh pakai, Ibu nggak harusin kalian pakai materi yang Ibu kasih, kalian boleh kok cari-cari di internet. Sekarang kan banyak tuh di Mbah Google ya. Kalian nyebutnya apa tuh? Mbah Google ya. Ya. Mbahnya Pak Mbahnya Rifan itu, Bu. Mbahnya Rifan. Coba nih, lihat lagi ya sekarang nih. Nanti ini yang kalian kerjakan. Ya, kan sudah ada kan LKPD udah Ibu kirim. Sama ini. Ini nanti langkah-langkahnya tentukan 2 titik sembarang pada bidang koordinat. Ini Kartesio sudah Ibu ajarin. Di bab pertama. Di bab kedua. Beri nama kedua titik tersebut. Misal titik A sama titik B. Berarti kalian nanti bikin
Dua titik ya, hubungkanlah dua garis tersebut sehingga diperoleh suatu garis. Berarti pakai penggarisnya nanti. Kalau nggak punya penggaris, pakai sesuatu yang lurus. Ada apa tuh? Pinggiran buku, kartu pelajar juga boleh. Kalau misal nggak ada penggaris ya, itu terpaksanya ya. Nih, kemudian lagi kalian isi lagi di sini selisih absis dari dua titik tersebut. Selisih ordinat dari dua titik tersebut. Tapi menghitung selisihnya dilihat lagi di materi ajar. Nggak boleh terbalik. Berarti kalau misal pertama menggunakan A, berarti yang kedua dikurangi B. Atau mau yang B dulu baru yang A. Berarti misal si X1 dengan X2 gitu pengurangannya. Dibaca lagi materinya. Udah ada keterangannya di situ. Contohnya juga sudah ada. Ya, tapi kalau kalian mau langsung mengerjakan pakai ini, oke, nggak masalah. Nanti kalian isi lagi di sini. Nah, ini Ya, untuk Bu. yang pertama. Ini nanti pertanyaannya ada 9 nih, 9, 10, 11, 12. Kok kenapa langsung 9? Kata Ibu tanya. Biar kalian nanti nggak ini. Nih, coba perhatikan di sini. Ini kan Ibu mulai dari angka 1, 2, soalnya ya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada titik A dan B. Kemudian lagi 9, 10, 11, 12, 13. Karena di sini sebentar nih, buku bahasa nih. Aku mau jelasin dulu ya ini. Nah, nih. Hasil pada langkah. Ini langkah. Langkah 5, 6, 7. Jadi nanti garis-garisnya tetap Ibu hitung penilaiannya. Tetap Ibu nilai. Jadi nggak langsung garisnya nggak Ibu nilai. Tadi kan udah 5 ya. Langsung 1, 2, 3, 4. Jadi nanti untuk langkah-langkahnya garisnya Ibu nilai juga di sini. Ya. Nah, kalian isi semua, terus lagi yang terakhir di sini ada gradien. Untuk simpulannya kalian isi. Ya. Ibu kasih waktu 10 menit cukup nggak? Kurang, Bu, kurang. Kurang, Bu. Kurang. Banyak kok, Bu, banyak gitu. Ya udah. Mau kasih waktu 15 menit deh. Ya. Ya udah. Itu harus pakai penggaris nggak, Bu? Iya dong, pakai penggaris nih. Ini harus pakai penggaris. Kalau nggak ada penggaris, pakai buku boleh. Ya. Ini biasanya Priyo, Bu. Pakai kartu OSIS, Bu, Priyo. Oh iya, boleh. Yang penting lurus. Karena ini dipakai. Jangan lupa di sini skalanya ya. Skala itu apa, Bu? Lupa ya? Skala lupa. Nih. Coba Ibu. Nah, kalau ini masih ingat nggak? Oh, ya, kota-kota kemarin, minggu lalu ditunjukkan. Nih, di sini apa? Ini Kartesius loh. Masih ingat kan kemarin? Kalau yang sebelah sini, sumbu. Sumbu X. apa? Sumbu X, Bu. Ya, yang ke atas, sumbu. Bu, Y, Bu. Sumbu. Y. Sip, pintar. Ini skalanya. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atas 1, 2, 3. Harus sama ya. Berarti tengah mulai dari angka berapa? Berapa nih sana? 0. 0. 0. Iya, pintar. Nah, kalian boleh nanti kan sudah kenal sama GeoGebra. Ini GeoGebra juga bisa loh untuk mencari gradien. Kalian boleh cocokin. Ya, ayo sambil dikerjakan. Ya, Ada yang Bu. mau ditanyain? Ada yang mau tanya caranya gimana ya kalau misal pakai GeoGebra, tapi untuk LKPD-nya, ini untuk GeoGebra-nya itu untuk membuktikannya saja. Nanti untuk LKPD-nya tetap harus jalan. Ya, nanti setelah. Ya, Bu. Oke, Ibu bahas nih pakai GeoGebra. Ayo, Ibu tunggu.
Ini kelompok 3, Yuli, Raffi. Sudah mulai mengerjakan? Iya, Bu. Iya, Bu. Itu ngasih namanya gimana, Bu? Masih nama yang mana? Kan titik-titiknya kasih nama. Kasih nama titik Rifan, titik Priyo gitu ya, Bu ya. Titiknya, coba dilihat lagi itu LKPD-nya. LKPD-nya ini loh, jadi ada titik A sama B. Oke, Ibu kasih contoh ya. Ibu kasih contoh dulu di sini nih. A dan B, ya. Nah, Ibu kasih contoh dulu di sini nih. Misal, kalian kan bikin nih, di sini ada titik A, ya kan? Ya. Kan bikin 2 titik, berarti satu lagi misal di sini ada titik B. Nah, habis itu tinggal digaris. Nah, tuh seperti itu. Terjawab deh yang nomor berapa tuh? Nomor 1 ya. Terus bikin lagi titiknya. Titik C sama D. Ini tetap sama. Ini dinamakan titik G. Penulisannya tetap G. Karena Ibu samakan dulu. Biar gampang nanti untuk menemukan rumusnya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu, jelas. Ya, bisa dikerjakan. Yuk. LKPD-nya dikerjakan. Ini nanti dikirim, Bu. Kirim. Nanti kalau udah, nanti kirim ke Ibu ya. Atau mau share screen langsung? Rifan biasanya jago nih. Bu. Kirim saja, Bu. Nanti biar dibacakan yang lain. Oke, ya udah nanti kirim ke Ibu. Kelompok 1. Ya, kelompok 1 gimana? Priyo, Ya, sudah mulai mengerjakan? Udah sampai nomor berapa, Priyo? Sudah digambar garisnya? lagi gambar nomor 2, Bu. Ya, titik C sama D ya. Jangan lupa dinamain titiknya. Ya. Kelompok 3, Yuli, Kavi, sudah? Proses, Bu. Ada yang susah nggak? Dikerjakan, Bu. Ada yang susah nggak? Yuli, Kavi. Aman berarti ini, nggak ada ini. Oke, udah? Sudah dikirim? Kelompok 2 sudah Bu. selesai? Iya nih, Ibu baru terima nih WA-nya nih. Sudah ada di Ibu. Ya, bagus ini. Udah siap berarti ya presentasi ya, kelompok 2 ya. Nanti kelompok 1, kelompok 3 menanggapi. Kelompok 2 siapa nih yang mau baca? Kelompok 2 siapa yang mau baca? Kelompok 2. Kelompok 1 dulu, Bu, yang Kelompok 1 gimana? Belum dapat nih Ibu WA-nya, gambarnya. Udah difoto belum? Ya udah, Bu, saya bacakan, Bu. Ya, Bu. Kelompok 1 dulu. Priyo tinggal foto biasanya. Iya. Kelompok 3 yang belum sambil perhatikan ya, sambil mengerjakan, nanti kalau udah selesai kirim ke Ibu. Ya? Iya, Bu. Ya? Bu, Masih bingung-bingung. Iya, kenapa, Neng? Abang? kan ada 10 soal ya, Bu ya. Saya presentasi 1 sama 2 boleh nggak, Bu? Nanti berbagi saya 1 sampai 3 gitu, Bu. Nanti yang 3 sampai Bagus itu. 3 Iya, nggak sampai apa-apa. 6 kelompok lain, 7 sampai 10 kelompok lain gitu, Bu. Oh, iya. Karena mirip-mirip ya mungkin ya Ya, jawabannya ya. Kerjaanmu, Priyo. Berbagi soal. Kelompokmu saja. Kan beda, Priyo. Sekarang kelompok 1 dulu nih presentasi, nanti kelompok 2 dulu presentasi, kelompok 1, kelompok 3 nanti menanggapi. Kan ada nilai kelompoknya, Priyo. Ada nilai kelompoknya. Yuk.
Ya, nanti kan biasanya Ibu suka kasih bonus. Tenang aja kalau untuk masalah nilai. Siapa yang usahanya lebih bagus, nilainya lebih bagus, pasti Ibu kasih nilai tambahan nanti. Tenang aja. Udah? Nih ya, langsung Ibu Ya, Bu. pakai yang slide 2, kelompok 2 udah siap? Ada Rifan, Mira, Arisnya belum ya? Siapa yang mau baca? Rifan? Ya, Bu. Ya. Ya, ini aja mulai dari bacaan di sini. Ini Ibu lihat tuh sebentar, Rifan. Ya, ini Ibu lihat gambarnya udah benar, bagus. Jelas pakai juga. buku Ayo. tadi. Lurus kok. Ya, Rifan mulai dari yang ini, 3-nya yang dibaca. 3, ya, Bu. 3. Selisih absis dari 2 titik tersebut adalah 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Terus selisih ordinat dari 2 titik tersebut adalah 0 dikurangi 2 sama dengan negatif 2. Tulislah selisih ordinat dibagi selisih absis, Bu, ya, dari 2 titik tersebut. Selisih ordinatnya negatif 2, selisih absisnya 2 sama dengan negatif 1. Ya, Bu. next. Nih, nah, lalu Rifan atau sebelahnya? Sekalian, Bu, sekalian. Udah. Tentukan 2 titik yang lain pada G, namakan CD. Maka selisih absis dari 2 titik tersebut adalah 0 dikurangi negatif 2. Nah, ini biasanya dikurangi min itu jadi plus, Bu. Terus 2 sama dengan 2. Yeah. Terus selisih ordinat dari 2 titik tersebut adalah 4 dikurangi 0 sama dengan 4. Tulislah selisih ordinatnya, pembaginya selisih ordinat dibagi selisih absis, 4 dibagi 2, 4 per 2 sama dengan 2. Nomor 10, tentukan 2 titik yang lain, namakan E dan F. Ini tadi yang E, ya, 1 dikurangi 1, Bu, itu coret-coretan itu 1, kurangi 0. Tadi salah milih titik, mau nulis 2 ternyata 1 gitu. 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Selisih ordinatnya 0 dikurangi negatif 2, ini sama seperti di atas, hasilnya 2 positif. Lalu selisihnya adalah 2 per 1 sama dengan 2. Tuh. Yeah. Terus berdasarkan langkah yang 5, 6, 7, disimpulkan 1, pada langkah 5 AB hasilnya negatif 1, pada langkah 6 CD hasilnya 2. Ini hasil pembagian, Bu. Lupa, Bu, tadi nyebutnya hanya hasil saja. Pada langkah 7 titik EF hasilnya 2. Gitu. Kemudian 12 di gradien adalah kemiringan suatu garis lurus. Nah, yang terakhir, berdasarkan kegiatan di atas, jika 2 titiknya X1 per Y1 dan X2 per X2 Y2, maka gradien atau simpulnya M kecil adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Iya. Berarti tadi yang pakai yang belakang ya, ini. Nah, nih. Ya, itu garisnya. Ini namanya garis apa nih? Kalau yang CD sama yang sejajar, Bu. Oh iya, sejajar, sip. Sudah paham ya, ini garis sejajar. Lihat lagi di sini, ternyata sama ya. Nanti kalian bisa nih, nanti ambil kesimpulannya. Sama kan? Nih, 2. Nah, iya. 2, Bu, 2 ya. Nih, sama dia. Nah, ini kesimpulannya. Nih, yang tadi ya, sudah ada ya, gradien tingkat kemiringan suatu garis. Ini kesimpulan yang kedua untuk rumusnya. Oke, bagus untuk kelompok 2. Kasih apresiasi buat teman kalian. Kelompok 2. Mana? Kelompok 1, kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Kelompok 1, kelompok 3 ada yang mau ditanyakan sama kelompok 2? Ada pertanyaan? Bertanya. Atau lanjut aja dulu? Lanjut ya, ini aja. Kelompok 1.
Atau gini Lanjut aja Bu Priya biar mau Yuli bahas nanya ini. enggak Yuli? sama nggak kelompok 3? Lanjut aja dulu sama. Lanjut dulu, oke. Nih, lanjut kelompok 1 ya, ini udah masuk ya. Kelompok 1 sudah masuk ini. Nah, nih. Sudah Ibu terima. Siapa yang mau presentasi? Kelompok 1? Kasih besar sedikit dong Bu, kecil, nggak kelihatan. Oh iya, ada Prio, Rizka, sama Anissa nih. Ya, saya baca dulu, Bu. Gantian bacanya atau gimana? Ya, nanti saya coba ya, Bu ya. Ya, nih. Nah, yuk. Nomor 1 ya, Bu ya. Tentukan 2 titik sebarang apa ya? Sembarang Oh, ya seharusnya. sembarang. Tentukan 2 titik sembarang pada titik koordinat. Beri nama kedua titik tersebut, misal A dan titik B. Nih. Kedua, Terus? hubungkanlah 2 titik tersebut sehingga diperoleh suatu garis. Namakan garis G. Ya. Nah, itu Bu, udah saya gambar seperti itu gambarnya, yang A sama B, Bu, di titik A. Oke. Dan di situ ada titik A-nya 0,1, B-nya 1,0. Yang soal ketiga, selisih absis dari 2 titik tersebut adalah 0 dikurang 1 sama dengan negatif 1. Yang keempat, selisih ordinat dari 2 titik tersebut adalah 1, 0, Bu, sama dengan 1. Ya. Yang kelima, tulislah selisih ordinat dibagi selisih absis dari 2 titik tersebut. Nah, jadi selisih ordinat dibagi selisih absis sama dengan 1 dibagi negatif 1 sama dengan negatif 1. Terus berikutnya, baca nggak? Nih, dari buku gede ini. Tentukan 2 titik yang lain pada G. Namakan titik CD selisih X, selisih absis dari 2 titik tersebut adalah 2 dikurang 0 sama dengan 2. Selisih ordinat dari 2 titik tersebut adalah 0 dikurang negatif 3. Negatif kali negatif plus jadi 3. Ya, good. Terus? Tulislah selisih ordinat dibagi selisih absis dari 2 titik tersebut. Selisih ordinat dibagi selisih absis sama dengan 3 per 2. Yang nomor 10, tentukan 2 titik tentukan 2 titik yang lain lagi pada G. Namakan titik E dan F. Selisih absis dari 2 titik tersebut adalah 0 dikurang negatif 2. Jadinya seperti tadi sama dengan 2 karena min kali min. Selisih ordinat dari 2 titik tersebut adalah negatif 2 dikurang 0 sama dengan negatif 2. Tulislah selisih ordinat dibagi selisih absis dari 2 titik tersebut. Selisih ordinat dibagi selisih absis sama dengan negatif 2 per 2 sama dengan min 1. Yang 11, berdasarkan dari hasil langkah 5, 6, dan 7, apa yang dapat kalian simpulkan? Yang pertama, selisih ordinat dibagi selisih absis pada titik A dan B sama dengan negatif 1. Selisih ordinat dibagi selisih
dibagi absis pada titik CD itu sama dengan 3/2. Selisih ordinat dibagi absis pada titik EF, E dan F sama dengan -1. Nilai hasil perbandingan ini merupakan ukuran kemiringan dari garis tersebut. Yang kedua, jika hasil langkah 5, 6, dan 7 dinamakan gradien. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan gradien. Gradien adalah tingkat kemiringan suatu garis yang diperoleh dari perbandingan selisih ordinat dan absis. Yang 13, berdasarkan kegiatan di atas, jelaskan bagaimana cara mencari gradien dari garis lurus yang melalui dua titik P, X1, Y1, dan Q, X2, Y2. Gradien sama dengan M. Gradien bisa melambangkan M ya, Bu. Sama dengan Y1 dikurang Y2 dibagi X1 dikurang X2. Ya, sip. Terus simpulannya? Kesimpulannya, sebentar Bu. Nih. Saya buka dulu Bu. Ini ya. Gantian, Bu. Saya gantian ya, Nisa. Ya, Nisa baca ayo. Kesimpulannya, gradien adalah tingkat kemiringan suatu garis yang diperoleh dari perbandingan selisih ordinat dan absis. 2. Gradien dan garis lurus melalui dua titik P, X1, Y1, dan titik Q, X2, Y2, maka gradiennya adalah M. Didapat dari Y1 dikurang Y2 per X1 dikurang X2, Bu. Oh ya, sip, bagus. Terima kasih untuk kelompok 1 sudah bagus ini presentasinya, hasil kerjanya. Kasih apresiasi dulu buat teman kalian kelompok 1. Ya. Ini bagaimana ini? Untuk kelompok 3 sama jawabannya? Ini dari 2 presentasi. Udah Bu, hampir sama Bu, tapi masih ada yang harus diperbaiki sedikit. Ya, nanti diperbaiki lagi. Nanti ini lagi, dilihat lagi. Nanti kan belum Ibu sampai kesimpulannya. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ini hasil LKPD-nya. Bagus ini semuanya. Sudah oke. Ibu mau nanya, Ibu. Iya, silakan. Tadi LKPD-nya nomor 1 sampai nomor 5. Terus selanjutnya ke nomor 9. Nomor 6-nya yang mana ya, Bu? 6, 7, 8. 6, 7, 8 itu yang garisnya, Neng. Oh, yang garisnya, Bu. Iya, garis-garisnya tetap Ibu nilai. Ini seharusnya, mohon maaf nih, kayaknya Ibu banyak penulisan di LKPD-nya, ada yang saya. Seharusnya 6, 7, 8 ya. Iya, Bu. Yang ini makanya bingung dari tadi, Bu. Ya. Tadi kan sempat udah Ibu jelasin di depan ya. Mungkin Neng kurang memperhatikan ya. Iya, Ibu. Oh, nggak apa-apa, nanti diperbaiki lagi. Ibu juga minta maaf, ini banyak penulisan yang salah di LKPD ini. Tapi kalian paham kan maksudnya Ibu di sini LKPD-nya? Paham kan? Ya, Ibu. Paham, Bu. Paham ya. Sebenarnya kalian nggak perlu lihat angkanya juga udah ini ya, udah ngikutin alur-alurnya ya. Sudah bisa mengalir, ini keren nih. Kelompok 1, 2, 3. Kelompok 3 ini Ibu lihat juga udah bagus ini hasil LKPD-nya. Nah, Iya, Bu. Nah, sekarang Ibu mau lanjut lagi. Nah, tadi sempat udah Ibu ambil
hasil kerja kalian salah satunya. Nah, sekarang Ibu mau rangkum sedikit di sini, Ibu gabungin sama yang GeoGebra-nya. Di sini ada perhatikan GeoGebra berikut, apakah sama dengan hasil LKPD kalian? Sudah dicoba belum buka GeoGebra-nya? Sudah dicoba? Sudah, Bu. Bisa? Sudah, bisa. Nih, Ibu coba dari awal ya. Nih, kalau mencari gradien pakai GeoGebra, sebenarnya bisa nih langsung, tapi kan enggak. Kalau misal enggak semuanya sudah bisa download ya, hanya beberapa nih, tergantung HP kalian. Ini kalau misal pakai GeoGebra, sebenarnya caranya ada semua nih. Kalian sudah biasanya tanpa Ibu ajarin sudah cari sendiri di YouTube, di Google, gimana sih cara mencari gradien pakai GeoGebra. Biasanya anak-anak zaman now nih lebih cepat banding Ibu nih yang anak jadul nih. Ya enggak? Yo. Sudah dibuka GeoGebra-nya? Sudah, Bu. Sudah. Ya, nih. Ini A pertama yang diisi adalah A sama dengan 1. Nih, muncul dia slider. Slidernya di sini. Ini nanti untuk menunjukkan kemiringan. Ini kan A. Kemudian B sama dengan 1. Terus, ini di sini ada kalian isikan Y sama dengan persamaan A X plus B. Ini untuk persamaan nanti akan Ibu ajarin di pertemuan yang lebih lanjut lagi nih. Sekarang Ibu kenalin dulu sama yang namanya gradien. Ini cocok nggak sama kalian nih? Nih di sini. Ini kalau kalian sudah baca tentang materi ajar punya Ibu sampai selesai, yang namanya gradien ini dia itu adalah koefisien dari nilai X ketika dia persamaannya adalah Y sama dengan AX plus B. Ya kan? Nih, ini untuk gradien. Mana? Sudah dicoba belum diputar? Itu bisa muter-muter gitu ya, Bu ya? Gini. Nanti dicoba ya, yang belum coba. Nih, nanti digeser juga bisa. Nih, coba sekarang lihat nih. Ini posisinya turun apa naik nih? Naiknya dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri? Naiknya. Dari kiri ke... Naiknya dari mana? Kanan ke kiri. Kanan ke kiri? Ke kiri. Ke kiri. Ya, lihat di sini. Ini apa nih di sini? Kalau ke kiri itu positif apa negatif? Ke kiri positif apa negatif? Negatif. Ya, ini nilainya negatif. Sekarang lagi, nih, kalau misal slidernya Ibu putar. Oke. Nah, nih. Ini naiknya dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri? Ayo. Kiri kanan. Kiri ke kanan, Bu. Kalau dari kiri ke kanan itu, nih, kayak ini nih, untuk koordinat kartesius. Dari kiri ke kanan berarti nilainya apa? Positif apa negatif? Positif, Bu. Positif, Bu. Ya, berarti udah paham ya. Nanti bisa masukin ke, kita bikin kesimpulan bareng-bareng. Berarti apa tadi? Kalau dia kemiringan kan, kalau misal naik dari kiri ke kanan, berarti nilai gradiennya adalah positif. Tadi kalau misal dari kanan ke kiri, berarti gradiennya apa? Negatif, Bu. Sip, berarti udah bisa ya, udah mulai bisa memahami. Nih, dikit lagi, Ibu akan kenalin yang ini nih. Sebenarnya kalau yang namanya gradien, itu kalian bisa nih. Gradien itu bukan yang ini yang dihitung. Kalau gradien itu kan jarak antara sebuah gradien itu
dia menentukan posisi suatu garis terhadap koordinat X dan koordinat Y. Dia posisinya berapa nih, garis yang ini terhadap si XY ini itu berapa? Nah, misal nih, di sini garisnya. Jadi kita ambil satu titik di sini. Nanti dicocokin. Misal Ibu punya titik nih di sini nih. Ya. Menghitung gradien itu bukan gradien ini berapa sih panjangnya, enggak. Itu yang ditentukan ada posisinya, dia terhadap si Y sama X itu berapa. Misal nih Ibu ambil titik poin di sini. Ada min 1,2, berarti kan ke atas berapa nih? Ke atas berapa langkah? 2, Bu. 2. 2 langkah. Kalau ke atas kan positif ya, mari yang koordinat kartesius ya. Jangan dilihat ininya, lihat nih ke atas 2 langkah, ke kanan berapa langkah? Ayo dari sini berapa nih? 1 langkah, Bu. 1 langkah. Ya di sini. Ini menghitungnya di sini ya nih. Min 1. Udah ini jaraknya yang di sini yang dihitung. Tapi bukan di sini ini titiknya ini. Ibu ada kesalahan sebentar. Agak geser. Ibu ambil titiknya yang lebih enak deh. Ini 5 sama 5 di sini nih. Ini ambil tengah-tengahnya di sini ya untuk ini. Coba nih agak Ibu. Nah, nih penjelasannya nih biar enak nih. Nih, ini titik di sini nih. Ambil titik di sini, nih. Ini untuk menghitung jaraknya. Jaraknya ini di sini, dari sini nih. Ini ke sini berapa sih? Berarti kan 2 langkah ke bawah, berarti kan 2 kan negatif. 2 langkah ke kiri. Nah, berarti min 2 dibagi min 2 hasilnya 1. Itu namanya aplikasi untuk mencari gradien. Gradien itu untuk ini menghitung berapa sih jaraknya ya titiknya antara si titik itu sama koordinat X sama. Paham sampai sini? Paham? Ya, Ayo, Bu. ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Ya, Bu. Mira paham? Nanti dicoba lagi. Ya, Rizka paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Alhamdulillah. Ya, Ibu lanjut ya. Nah, nih tadi udah sempat Ibu ambil dari salah satu hasil LKPD kalian nih. Nah, Ibu udah aplikasiin ke GeoGebra-nya di sini. Ini kan titiknya. Nah, M sama dengan Y2 dikurangi Y1. Y2 berarti yang ini nih. Nih. Y2-nya 2. Ini di sini coba titik A min 2,0. Anissa coba disebutin mana X1 Y1-nya. Apa Bu? Ulang. X1 Y1-nya berapa ini? Titik A, ayo. Min 2,0. X1-nya berapa, Neng? X1-nya min 2. X2-nya 0, Bu ya. Ya, sip. Terus? Y1-nya 0, Y2-nya 2. Ya, nih. Ini Ibu aplikasiin di sini, kita buktiin nih. Nah, ini 1, di sini 1. Ternyata gradien itu adalah koefisien dari variabel X ketika persamaannya adalah Y sama dengan AX plus B. Nih di sini ya. Berarti terbukti. Berarti kalian nanti bisa ngerjain pakai rumus atau misal kalau mau coba-coba bisa pakai GeoGebra. Ada yang mau ditanyakan sampai sini?
Mencari gradien 2 titik? Enggak, Bu. Lanjut. Bu. Lanjut. Lanjut. Lanjut ya. Lanjutkan, Nah, Bu. ya, nih mencari rumus. Ini beda lagi nih. Sekarang kalau misal bentuk persamaannya AX plus BY plus C sama dengan 0. Ini dirubah dulu, sama aja sebenarnya. Dirubah ke bentuk persamaan Y sama dengan MX plus C. Di sini, ini kan dirubahkan. AX plus BY plus C sama dengan 0. Di sini menyisakan tinggal BY sama dengan min AX. Ini pindah ruas ke kanan. Ditambah C. Ini, atau kalau misal kalian bingung, pakai metode yang timbangan kemarin. Berarti kalau misal biar jadi BY, sini AX dikurangi AX, sebelah kanan juga dikurangi AX. Yang C dikurangi C, sebelah kanan juga sama. Ya. Sini. Berarti Y sama dengan min AX plus C. Ini sepertinya, coba perhatikan, kira-kira Ibu ada yang salah nulis lagi nggak nih Ibu? Ayo. Min C harusnya kayaknya Bu ya. Min C ya, terima kasih banyak. Sudah diralatin. Makasih ya. Nanti Ibu perbaiki lagi di sini. Mohon maaf nih. Kemudian lagi, tapi paham ya sampai sini ya. Ini seharusnya apa? Tadi min ya. Ini ada kesalahan penulisan lagi nih Bu. Berarti Y sama dengan min AX min C per B. Ini B-nya dibalik di sini. Oh, di sini Ibu sudah. Di sini Ibu perbaiki nih jadi min. Di sini nih Ibu salah penulisan. Ini Ibu perbaiki lagi, berarti Y sama dengan min A per B kali X min C per B. Ini tadi apa di sini kalau variabel X koefisiennya? Namanya apa ini? Koefisien dari variabel X namanya apa? Absis, Bu. Gradien. Gradien, ya. Sama ya. Dari persamaan tersebut, koefisien menjadi gradien ini bisa. Jadi rumusnya M sama dengan min A per B. Oke. Lanjut ya. Lanjut ya. Kita lanjut lagi. Next. Jadi gradien yang memiliki persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0 adalah M sama dengan min A per B. Nah, kesimpulan. Ya, kita lanjut. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum Ibu lanjut ke kesimpulan? Mana? Ada yang mau ditanyakan? Ada masalah? Enggak, Bu. Ya, kita lanjut kesimpulan ya. Tadi sesuai kalian nih, kan Ibu bikin rangkuman yang dari kalian juga. Coba kesimpulan yang pertama. Nah, tadi apa nih, gradien? Kemiringan, Bu. Adalah tingkat kemiringan suatu garis yang diperoleh dari perbandingan selisih ordinat dan absis, Bu. Ya, sip. Ini untuk kesimpulan pertama ya, kita udah dapat ya di sini gradien. Pokoknya yang berkaitan dengan kemiringan itu nanti namanya adalah gradien. Terus kesimpulan kedua, ini tadi apa? Rumusnya kalau gradien melalui 2 titik? Apa? Y2 min Y1 per X2. Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1, Bu. Ya, tapi tadi ada yang beda ya. Nih lihat posisinya di sini. Nih, bikin 2. Ini kelompok 1 tadi bikinnya sama sebenarnya. Ini apa? M atau M sama dengan Y1 dikurang Y2 per X1 dikurang X2. Ya, di sini nggak masalah. Kalian mau pakai Y2 dulu atau Y1 dulu. Yang penting jangan kebalik. Kalau depannya mulai dari titik kedua, berarti nanti untuk pengurangnya adalah titik yang pertama. Nih, Y2, X2, Y1, X1 nih. Depan belakangnya harus sesuai. Ini juga sama ya. Kalau misal yang pertama menggunakan titik yang pertama, pengurangnya adalah titik yang kedua.
Jangan sampai kebalik, di sini ada Y1, kemudian dibaginya ini X2 dikurangi X1. Ini nggak sesuai ya, Neng, Abang. Lanjut lagi. Tadi apa? Ya, Bu. Tadi ini yang dari kanan ke kiri. Apa nih? Ayo, Rifan, apa? Kesimpulannya berikutnya? Kalau naik dari kanan ke kiri bernilai positif. Ya, terus? Kalau dari Kebalik, Rifan. Kebalik. Dari dari kiri Kanan ke kanan. ke kiri tapi Kan naik kiri ke kanan. Terus kalau yang turun kanan ke kiri, ini sama naik ya? Ini kan tadi kan ini dilihatnya kan naiknya dari mana nih? Naiknya dari kanan ke kiri apa kiri kanan nih naiknya? Tadi udah paham. Kalau dari kiri ke kanan positif, kalau kanan ke kiri negatif. Ya, good. Ingat, Bu. Bisa ya, nggak ada masalah ya di sini. Terus lagi tadi kalau misal gradien memiliki persamaan, apa nih Yuli? Rumus gradien yang memiliki persamaan AX tambah BY ditambah C dikurang 0 adalah M sama dengan min A per B. Bukan dikurang 0, Yuli, itu sama dengan 0. Ya, bagus Kak Vindin. Ya, memang persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0. Rumusnya apa tadi, Neng? M sama dengan min A per B, Bu. Ya, good. Nah, tadi kan kalian sudah belajar kelompok kan, bareng-bareng mengerjain LKPD. Nih, kalian dilihat nih penilaian antar teman ya. Nanti di ini ya, sudah Ibu kirim di Classroom. Nanti kalian diklik, tenang aja, ini sifatnya rahasia. Oh, jadi kalian mau menilai siapa, nggak perlu takut, nggak perlu nanti jadi, oh kamu nilai aku jelek, nggak usah. Nilai apa adanya aja, ya. Dengan nanti isinya cuma ini aja kok, cuma iya, tidak, gitu aja. Oke, siap. Sekarang, kenapa? Iya, Bu, siap. Siap, ya. Nah, sekarang Ibu mau masuk ke sini. Soal. Cuma satu kok, tenang aja. Banyak karyawan perempuan berusia lebih dari 17 tahun yang bekerja di suatu kota bertambah secara linier. Jika digambarkan grafik pertambahan karyawan dapat dipresentasikan oleh garis lurus berikut nih. Dia sebagai gambar seperti ini nih. Pada tahun 1990 sekitar 400 perempuan 17 tahun ke atas yang bekerja. Pada tahun 2010 terjadi peningkatan menjadi 600. Pada tahun 2020, berapa jumlah karyawan perempuan di kota tersebut? Kira-kira gimana ya ngerjainnya? Kira-kira susah nggak nih soalnya? Paham? Agak susah, Bu. Jadiin PR aja, Bu. Enggak lah, ini kan biar kalian bisa ini. Nih. Nah, udah Ibu kirim ke kelas ya di situ, atau ke WA kalian juga ada sudah Ibu kirim. Tinggal diklik aja, ayo dipilih di situ udah ada ABC-nya kok. Kalian mau yang mana, tapi jangan asal pilih. Sambil dihitung dulu nih, ya. Belum, Bu, linknya hilang, Bu. Linknya hilang? Iya, Bu. Kirim ulang, Bu. Oke, Ibu kirim ulang ya. Kirim ulang ke WA. Ya, Ibu kirim. Udah muncul? Udah ada? Sudah? Nih, ini kok, tenang aja. Ibu nggak jadi live. Jadi ini aja nunggu kalian dulu. Takutnya kan nggak semuanya, nanti cepet-cepetan. Ya. Sudah? Iya, Bu, udah. Oke, sudah. Saya juga udah. Sudah dijawab semua? Sudah dijawab semua?
Udah ya, sepertinya sudah masuk semua nih. Coba Ibu buka nih. Ayo yang belum sambil dipilih yang mana? Sudah semua? Aris sudah, Aris? Yuli udah? Udah dipilih Yuli? Udah, Bu. Udah. Anissa udah? Sudah, Bu. Sudah? Coba sekarang Ibu lihat nih hasil kalian. Kita lihat ya podiumnya ya. Sudah siap? Siapa nih yang juara 1, juara 2, juara 3? Wah, Priyo. Ada Priyo, juara 3. Kemudian lagi, ya, juaranya ada tangan. Oke, Rizka dapat Makasih Ibu, dapat kue. Ya, nanti tenang Rizka, dapat nilai tambahan ya Rizka ya, 10 poin nanti. Ibu rekap nanti untuk yang rapotnya. Iya Ibu, terima kasih. Emangnya juga yang Dilihat nih. Dari juara 1, 2, 3 nih selisihnya nggak banyak loh, cuma selisih 3 nih. Berarti hitungnya harus lebih cepat lagi nih. Untuk Anissa sama Rio nggak usah khawatir, nanti disusul Rizkanya. Coba Ibu lihat ya hasil nilai kalian. Nah, nih yang pertama ada Rizka, kedua Anissa, 3 Prio, Alif, siapa nih 700 nih? Ada Mira. Ini terakhir nih Aris nih. Aku, Bu. Oh, jangan pakai kata-kata nama-nama gaul ya. Kalau misalnya ini kan nanti langsung direkap Ibu. Iya, Bu. Ya. Nih lihat nih. Ibu lihat bagus nih, cuma kayaknya dalam ini kecepatannya. Yang belum harus lebih dicepetin lagi. Jadi selain untuk kecakapan nilai kalian bisa mengerjakan, kecakapan untuk pengerjaannya juga harus bisa. Ya. Nih yang pertama ada Rizka. Ini ada Aris nih. Ini kurang tahu nih Ibu. Coba nanti Ibu dekati deh. Kali aja ada sesuatu yang dia susah, tapi malu untuk ngungkapin. Semoga nanti lebih ini lagi nih. Nah, mau dibahas? Ayo dibahas. Bahas, Bu. Bahas. Soal hot ya. Nih. Tadi apa? Diketahui dari gambar. Berarti X1 sama dengan 1990, X2-nya 2010. Y1-nya 400, Y2-nya 600. Yang ditanya jumlah karyawan tahun 2020. Nah, penyelesaiannya sama kayak tadi, pakai menentukan gradien melalui 2 titik. Ini tinggal dimasukin lagi, angkanya 600 kurangi 400, 2010 dikurangi 1990. Ini hasilnya 200 dibagi 20, hasilnya 10. Misalkan di tahun 2020 sebanyak X orang, maka dengan melihat konsep gradiennya juga pasti sama. Sama nih. Nah, yang berikutnya dicari juga gradiennya nih. Nih, M sama dengan X min 600 dibagi 2020 min 2010. Ini dimasukkan nih, yang ini nilai M-nya 10. X dikurangi 600 dibagi 10. Ini berapa nih? 2020 dikurangi 2010 berapa hasilnya? Tadi kan udah bisa, udah pada ngitung. Berapa nih? 100. 100? 2010. 2020 dikurangi 2010. Iya, nih 10 ya.
Nah, yang ini dikalikan 10 kali 10 hasilnya 100. 100. Berarti ruas kanan tinggal X min 600. Nih, pindah ruas nih 100-nya, tukeran nih di sini. Atau 600-nya pindah ke kanan, berarti jadinya X sama dengan 100 ditambah 600. Hasilnya 700. Sama nggak kayaknya kalian tadi pengerjaannya? Iya, Bu. Sama, Bu. Sama, cuma Yuli kurang cepat nih. Iya, Bu. Saya menghitungnya, Bu. Iya, apa-apa. Jadi banyak karyawan perempuan di kota tersebut adalah 2020. Pada tahun 2020 adalah 700 orang. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Kayaknya cukup, Bu. Cukup. Nah, kita sudah mulai di akhir nih. Ada tugas. Ini Aduh, tugas lagi. Tugas lagi. Kenapa? Kok kayaknya sudah mulai Banyak sekali Tadi kan belum selesai. Bu. Kurang satu tadi. Kurang satu tadi. Ini tugasnya tenang aja, sama kayak tadi, nggak bakalan bikin kalian boring karena ibu pakainya nanti quizzes di sini ya. Jadi kalian tetap pakai ada musiknya juga. Suka kan yang pakai musik-musik begitu biasanya kalian tuh? Nih mana ini? Ya, Bu. Ada yang mau ditanyakan untuk ini? Lanjut, Alternatif? Kita sudah mulai di akhir, Neng. Nih, coba nih, Bu. Buka. Jangan ngeluh dulu kalau belum lihat ininya, soalnya pasti kalian juga suka. Nah, nanti kalian buka ya. Mana nih? Ya, nanti dilihat lagi. Oke. Siap, Bu. Kuisisnya nanti kalian tinggal join di sini ya, isi. Nanti untuk kodenya sudah Ibu kirim. Ya, Bu. Ya, ingat, kecepatan juga diperhitungkan ya. Jangan terlalu santai untuk menghitung terus tiba-tiba lupa sampai waktunya habis. Ya? Ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Besok pertemuan berikutnya apa, Bu? Pertemuan berikutnya apa? Ya, pertemuan berikutnya tadi kan kita sudah sampai yang namanya gradien. Untuk pertemuan berikutnya, besok kita masuk ke persamaan garis lurusnya. Ya, kita membuat persamaan garis lurus. Oh iya, sebelumnya, karena tadi kan sudah kita bahas untuk gradien yang untuk garis-garisnya. Besok Ibu masih sama untuk gradien, tapi dia yang nilainya untuk gradien yang sejajar garis lain sama yang tegak lurus garis lain. Tadi kan kalian sudah gambar kan garisnya. Besok kita perdalam lagi. Ada yang mau ditanyakan lagi? Bagaimana? Gimana belajarnya hari ini? Suka? Sangat menyenangkan, Bu. Buru-buru tadi Bu. kita kerja soal. Jadi semangat kerja soalnya, Bu. Tapi saya Ada nggak dapat kendala? juara 1. Gak apa-apa Yuli, besok dong harus lebih ini lagi, lebih semangat lagi. Ada kendala? Ada yang punya kendala hari ini belajarnya? Lancar, Bu. Alhamdulillah, aman. Hafisan? Oh, saya kurang satu, Bu, Ade. Belajar lagi, Bu. Kurang satu ya. Bisa. Nah, nanti yang nilainya masih kuning, yang kuning kan kalian udah tahu kan nilai kalian berapa, nanti diperbaiki lagi. Linknya sudah ada di Classroom. Terus yang nilainya merah, tadi kan udah Ibu kasih tahu di awal, dikerjakan. Jangan sampai lupa. Mumpung Ibu belum sampai ke penilaian rapor untuk PTS-nya. Ya, Ibu masih persiapan nih, jadi Ya, kalian Bu. masih bisa kerja. Rio, ada masalah hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Bisa ini? Enggak, Bu. Enggak. Aman, Mira? Oke, belajarnya hari ini? Sudah paham, Bu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya hari ini pembelajarannya lancar, kalian juga hebat semuanya. Jadi
Ibu ucapkan selamat, aplaus buat diri kalian, kerjasamanya bagus. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak. Dan satu lagi, tetap selalu berdoa sama yang di atas biar pandeminya cepat selesai, nanti kita bisa ketemu lagi di sekolah. Ya? Amin, Ya, amin. Bu. Amin, Bu. Amin. Ya, udah ya. Sampai sini Ibu cukupkan sekian. Nggak enak nih. Habis ini ganti pelajaran apa nih? Habis ini. Bahasa. Pelajaran Seni, Bu. apa? Seni, ya. Suka nih. Mesti yang Kavi nih suka nyanyi nih. Pasti suka banget nih. Kavi sukanya mancing, Bu. Nyanyi, Bu. Udah ya, cukup sekian ya. Itu kan bukan pelajaran, Bu. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Semoga sehat selalu. Ibu cukupkan. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.